70%를 가져가. 이 새끼 나쁜 새끼네. Halo warga Rockstar, balik lagi di channel Rockstar Film. Dan kali ini gue lagi super excited banget karena kita bakal nonton film The Roundup Punishment. Kita bakal bahas film ini sampai ke akar-akarnya guys. Ya betul, rilisan tahun 2024 ini adalah film keempat dari Semesta The Outlaws. Yang kembali dibintangi oleh manusia setengah tembok, setengah truk tronton, ngeri cok. Namanya Mamang Dongsok guys. Dan di film kali ini musuh yang dihadapi memang bukan kaleng-kaleng guys. Lebih brutal dari film pertama, lebih psikopat dari film kedua, dan lebih nekat dari film ketiga guys. Lawan Mamang kali ini adalah mantan pasukan khusus yang banting setir jadi algojo organisasi judi online internasional guys. Dia ahli pisau tanpa empati dan hobinya hilangin nyawa orang. Ngeri benar ini cok. Berlama-lama siapkan mata, telinga, mental kalian, dan Joni kalian. Karena kita akan masuk ke film The Roundup Punishment. Cekidot guys. Film dimulai di Filipina. Seorang pemuda bernama Ucup terlihat sedang pontang-panting guys. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, jelas kayak abis disiksa guys. Dia dikejar oleh beberapa gangster lokal karena dianggap membocorkan rahasia bisnis haram mereka. Ucup sebenarnya adalah seorang programmer jenius yang dipaksa bekerja untuk perusahaan judi online ilegal. Beruntung kehadiran dua polisi patroli membuat para gangster mengurungkan niat mereka. Hey, you three, come here. Tapi rasa aman itu cuma ilusi guys. Dari kejauhan muncul seorang pria dengan tatapan dingin, turun dari mobil sambil membawa pisau. Ya, kita kenalkan namanya Asep guys, kita sebut saja Asep. Dia adalah tangan kanan bos besar judi online di Filipina. Tanpa ragu, Asep langsung menghabisi guys. Dengan tusukan brutal, tidak ada ampun dan tidak ada peringatan. Langsung mampus itu polisi guys. Kemudian cerita pindah ke Korea Selatan. Tim reserse sedang melakukan penggerbekan narkoba. 거기다 숨겼어? 야, 잡아, 잡아! 여기 있네. 오케이, Salah 오케이. satu pelaku mencoba kabur menggunakan motor. Tapi motornya nggak bisa jalan guys, walaupun gasnya udah tarik mentok. Wah, pasti bingung nih dia guys. Kalau kalian di posisi ini juga pasti bingung guys. Kayak, ini ada masalah apa dengan motor ini guys? Kok bisa gitu? Ya, karena ada satu tangan besar menahan roda belakang motor itu. Dan ya, inilah superstar kita guys. Mamang Dongsok guys. Tanpa banyak drama, pengedar langsung ditangkap. Polisi kemudian mendatangi markas para pelaku yang berada di atap rumah susun. 형, 뭐 줄까? 예. 자, 움직임 맞아요. 가만히 있어. Para pengedar panik guys, menyembunyikan barang buktinya. Polisi kesulitan untuk membuka pintu besi yang digembok rapat. Sedangkan Dongsok, oh mak, ini benar-benar ngeri guys. Langsung dibuka dia cok pakai tangan kosong. Setelah penggerbekan, tim menemukan fakta bahwa transaksi narkoba dilakukan lewat aplikasi mirip ojek online. Mereka pun menyamar sebagai pelanggan COD. Nah, siapa di sini yang suka COD guys? Dan menangkap pembeli sekaligus pengedar dengan cara yang cukup kreatif. Wah, ngeri juga cok lama-lama nih. Malamnya,
Tim merayakan keberhasilan mereka dengan makan di sebuah kedai. Ya guys, kayak all you can eat gitu guys. Dong Sok bercerita bahwa pemilik kedai adalah janda seorang polisi yang gugur saat bertugas. Itulah alasan kenapa dia sering mengajak timnya makan di sana. 이 키우면서 이 고깃집 하는 거야. 소율아, 일로 와봐. 자, 이거 엄마한테 얘기하지 말고 맛있는 거 사 먹어. Kasus berlanjut ketika Dong Sok mendapat informasi bahwa aplikasi transaksi ilegal itu awalnya dibuat oleh seorang programmer bernama Ucup. Tapi Ucup sudah ditemukan tewas di Filipina. Keesokan harinya Dong Sok dan Mang Ujang mengunjungi ruang otopsi. Dokter forensik menjelaskan bahwa Ucup tewas akibat tusukan pisau dalam. Disertai tanda-tanda penyiksaan berat ini jelas bukan kematian biasa guys. Di rumah sakit mereka ketemu dengan Ibu Ucup. Wanita ini memohon agar polisi mencari kebenaran dan menghukum pelaku. 성재 수배되어 있었다고 나요. 필리핀에 취직해서 점점 연락이 뜨. 그 성재가 일하던 회사 해주세요. Tak lama setelah itu, sang ibu pun meninggal dunia karena depresi berat. Permintaan keadilan itu kini jadi beban moral buat Dong Sok. Wah, kasihan banget, Cok. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan bos besar judi online. Kita panggil saja Om Somad, guys. Dia menjalankan bisnis judi dan kripto sebagai kedok. Mempekerjakan programmer secara paksa dan menyuruh Asep menghabisi siapapun yang membangkang. 새로 저기 이번엔 약속 지키십시오. Asep sendiri mulai merasa tidak dihargai. Gajinya nggak naik, walaupun bisnisnya berkembang pesat. Memang bangke, Cok ya, bos-bos yang udah karyawannya udah kerja bagus, guys, tapi nggak dinaikin gajinya. Lanjut. Penyelidikan polisi menemukan jalan buntu sampai akhirnya Jisun dan Namsul dari divisi cyber menemukan jejak website bernama Emperor Casino. Tapi semua data tiba-tiba terhapus, guys. 맞네. 찾았습니다. 야, 이건 근데 이게 추천인 이름하고 아이디가 Dong Sok membantu Satgas Anti Judi Online untuk mendapatkan dana. Dia bahkan memalak kenalan lamanya di klub malam. Tentu saja dengan metode khas Madong Sok, guys. Gila, ini mantap banget, Cok. 나 잘생겼어. 버텐다. 하십시오. 싹 다 만져놨습니다. 보자. Di sini muncullah karakter legendaris kita, guys. Kita panggil aja deh Jamet, guys. Mantan gangster, tukang gaya, sering diremas bijinya di film sebelumnya, dan kini jadi informan setia. 내 차 아니야? 아, 시끼야. 하지 말라고. 하지 마시오. 좀 치지 나와봐. 마셔가. 나와봐. 그래서 야, 너 같이 좀 가야 돼. 따라와. 또 사람 나와? 예, 갑니다. 굿집. Jamet menjelaskan bagaimana Emperor Casino memonopoli pasar, guys, menculik programmer, dan menghancurkan server pesaingnya. 맞지? 보셔. 여기 가게 이름이랑 전화번호만 다르지. 응? 다 덕점이지, 덕점. 그리고 카지노는 무조건 생방송이 돈이 야, 형사인데. 준비할 때 서버는 어디다 만들었는데? Polisi mulai menyamar, menyusup, dan mengumpulkan bukti. 여기 홀다가 여기서 하니까 시시하네. 그러면 제가 소개 한번 시켜드릴까요? 아, 이 새끼 계속 거짓말하네. 야, 쳐다보지 말라니까. 이 새끼 나도 안 쳐다보잖아. 가져가는 것도 없습니다. 야, 70%를 가져가. 이 새끼 나쁜 새끼네. Sementara itu, konflik internal mulai meledak, guys. Asep mulai memberontak kepada Om Somad. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi, termasuk terhadap kaki tangan Om Somad sendiri, guys. Mayat-mayat sengaja dipindahkan untuk menjebak satu sama lain.
내가 변호사 빵빵하게 붙이긴 했는데 그 새끼 나발불면 우리 다. 본명은 고재혁이고요. 증권사 Polisi menemukan pola bahwa semua korban dibunuh oleh orang yang sama, guys. Ketegangan memuncak saat Dong-sok berhadapan langsung dengan Asep di gedung kantor dan toilet sempit, guys. Pisau melawan tangan kosong, brutal cepat, tanpa ampun, dan Mang Ujang nyaris tewas, guys. 이거 꽉 먹고 있어야 돼. 야 잠깐만. 야야. 피 많이 날 거야. 야야. 야. 야 안 돼. Dan Asep berhasil kabur, guys. Waktu hampir habis, Satgas hampir dibubarkan. Dan Dong-sok bahkan rela berlutut di hadapan petinggi demi satu kesempatan terakhir. Dia mengatakan bahwa kali ini dia bakal berhasil menangkap ratusan orang. 제가 잡을 놈들 대가리 수만 3자리예요. 3자리. 나 책임지고 다 잡는다고. 그래도 세 자리면 해야지. 야, 기획서 올려. 예, 잘 정리해서 올리겠습니다. 생각보다 늦어질 수 있는 거야. 법이 범죄를 앞서갈 수 없는 것처럼 말이야. 변했어. 형사가 저런 맛이 있어야지. Dan tentu saja itu disetujui oleh pihak atasannya, guys. Mereka mulai menyusun rencana baru, guys. Dengan membuat website judi palsu untuk memancing Emperor Casino keluar dari sarangnya. Karena seperti yang kita tahu, Emperor Casino itu selalu menghabisi para pesaing-pesaingnya, guys. Mereka sampai se-effort itu, guys. Mereka sampai berangkat ke Filipina, menghubungi polisi di Filipina untuk bersatu, dan juga mereka menyewa tempat untuk dijadikan sebagai kasino palsu, guys. tingin mo, ang alam ko isa kalate, sa tingin mo tanga ko? Gusto mo. 오케이. 자, 계산하쇼. 남아업장이 생겼답니다. 팀장님, 셧다운 진행됐습니다. 이 새끼들 치료. Dan ya, Emperor Casino pun mulai terpancing, guys. Mereka langsung mendatangi lokasi jebakan yang dibikin oleh timnya Dong-sok, guys. Penggerbekan dilakukan serentak di Filipina dan Korea. Server dihancurkan dan anak buah ditangkap. Asep mencoba kabur lewat bandara, guys. 좀 전에 관리자 키가 변경됐어요. 그리고 지금 여기 데이터들이 다른 곳으로 백업된 흔적들이 있습니다. 백창기가 서버를 확보하려는 것 같아요. 알았어. 야 빨리 가. Asep mencoba kabur lewat bandara, guys. Dan disinilah penutupnya, guys. 연락 받았습니다. 경찰이시죠? 예 미안합니다. 나한테 시간이 얼마나 있어요? 몇 분? Dong-sok mengejar Asep ke dalam pesawat kosong. Pertarungan 1 lawan 2 di ruang sempit dan pukulan demi pukulan, pisau melawan tangan kosong dan 이 새끼들 사람 죽이고 망찰이라 사람을 진짜 세게 때리진 않거든 죽을까 봐. 근데 너
발라줄게. Dan akhirnya sesuai dengan yang diinginkan oleh penonton guys. Asep pun babak belur dan tumbang guys. Wah, benar-benar puas banget cok nontonnya guys. Kasus selesai, semua pelaku ditangkap dan Dongsok mengunjungi makam Ibu Ucup. Menyampaikan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Film ditutup dengan pesan pahit bahwa, dengar guys. Buat kalian semua yang masih main judi online di luar sana, kalian itu gob. Jadi judi online tidak pernah memberikan kemenangan guys, yang ada hanya kehancuran guys. Dan itulah the round up punishment versi Rockstar Film. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Dan next kalau kalian ada film yang kalian request, boleh tolong komen aja di bawah guys. Dan tolong jangan request horor karena Mimin takut horor guys. Aduh. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video. Sampai ketemu, bye-bye, dan cekidot.